Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita lanjutkan ya untuk kuliah kita ke 13 dan 14 pada video kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, sekarang untuk video kita pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di PPT kita yang kemarin sempat tertunda begitu, tentang pembahasan latihan soal kelima ya, terkait dengan neraca massa rangkaian alat yang non reaktor. Jadi ini yang belum ada reaktornya begitu teman-teman. Kemarin kita di minggu ke-13 sudah membahas yang paling terakhir itu. Nanti di PPT ini saya ada pembahasan singkat terkait dengan assignment 1 di NME 1 ya. Ini yang catatan kita kemarin tentang beberapa kesalahan yang teman-teman lakukan begitu untuk mengerjakan assignment di assignment 1 tentang membuat DAP di mixer dan DAP di menara distilasi begitu. Ini nanti teman-teman bisa simak di file paling terakhir ya, Dik. Nah, lalu kemudian kemarin kita juga sudah menyicil begitu, membahas latihan soal yang ketiga yang berkaitan dengan neraca massa rangkaian alat evaporator ganda begitu ya, evaporator ganda. Kemarin kita sepertinya masih baru selesai membahas tentang F-nya ya, besaran F-nya begitu teman-teman, F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tetapi kita masih belum sempat waktunya untuk menghitung berapa kadar NaCl-nya begitu. Untuk juga di nomor 1 kita belum bahas seluruhnya. Kemudian di nomor 2 kita sudah selesai membahas begitu ya, tentang algoritmanya, hanya kurang kita selesaikan begitu teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita akan menyelesaikan 3 soal tersebut begitu, sehingga nanti saya harap teman-teman catatannya sudah cukup lengkap begitu untuk latihan soal neraca massa rangkaian alat yang tidak ada reaktornya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Untuk di NM rangkaian alat yang di MD berlapis atau yang di statementkan di soal nomor 2 kemarin, bentuk diagram alirnya kan seperti ini ya. Jadi ada umpan 3 jenis hidrokarbon yaitu etana, propana, dan butana masuk ke suatu menara distilasi yang kemudian hasil dari bottom menara distilasi tersebut menjadi umpan untuk dimasukkan kembali ke menara distilasi yang kedua, sehingga terbentuk komposisi outputan keluar dari masing-masing MD. Untuk distilatnya di MD1, distilat MD1 dia punya etan begitu ya, etana 85,22%. Kemudian di distilat MD2 etananya 1,83% dan bottom MD2 sudah nggak ada etananya begitu. Nah, di sini dan lain sebagainya ya, nanti teman-teman bisa simak kembali di YouTube saya yang kemarin. Nah, seperti catatan saya, kalau teman-teman ingin menyelesaikan suatu neraca massa di menara distilasi, maka setidaknya harus ada salah satu komponen yang lengkap dulu begitu ya, Jadi di sini sudah lengkap. Jadi laju alir massanya diketahui dan komposisinya diketahui. Itu satu dulu. Insya Allah ini adalah modal utama begitu ya. Lalu kemudian antara destilat dan bottom ini bisa diketahui salah satunya. Jadi bisa laju alir massanya saja yang diketahui atau komposisinya saja yang diketahui. Tetapi dari 3 notasi, dari 2 notasi yang lainnya, jadi kan MD kan ada F, ada distilat, ada bottom kan ya, Dik. Jadi kalau F-nya ini sudah lengkap, maka antara D dan B itu harus ada memuat minimal satu komponen tadi, entah itu laju alir massanya atau dari komposisinya. Jadi kalau semisal kita punya
catatannya ini ya. Jadi kalau misal kita punya F-nya lengkap, ada laju, diketahui laju alir masanya, kemudian tahu komposisinya, kemudian teman-teman tahu komposisi di dua aliran keluar, di destilat dan bottom, teman-teman tahu aliran, tahu komposisinya. Maka teman-teman bisa kerjakan ini. Jadi teman-teman bisa menghitung berapa destilat, berapa bottom. Atau bisa jika semisal seperti ini, Dik. Jadi F-nya ketahuan begitu ya, F-nya tahu laju alir masanya berapa, kemudian komponennya tahu fraksinya berapa, tetapi di destilat dan di bottom, di destilat cuma diketahui laju alir masanya saja, tetapi komposisinya nggak tahu begitu. Tetapi di bottom kita punya komposisinya begitu ya, punya komposisinya tetapi tidak ada aliran masanya. Maka komposisi nomor 2 ini bisa kita hitung begitu. Jadi harus ada satu begitu ya, satu aliran yang akan diketahui begitu lengkap begitu ya, yang diketahuinya lengkap, yaitu laju alir masanya dan komposisinya. Sedangkan untuk dua aliran keluar yang lain antara destilat dan bottom harus ada salah satu begitu teman-teman, ada salah satu komposisi fraksi yang diketahui. Jadi kalau semisal seperti ini, jadi fraksinya satu saja diketahui, insya Allah D dan B dan komposisi D itu nanti kita bisa hitung. Apalagi kalau yang diketahui dua begitu ya, dua dari komposisi fraksinya diketahui semua. Jadi ini insya Allah D dan B juga bisa dihitung. Nah, berkaitan dengan teori itu, teman-teman harus ingat bahwa ternyata diagram alir latihan soal nomor 2 ini mendisplay dari masing-masing zat keluar gitu ya, di destilat 1, di destilat 2, dan di bottom 2. Nah, yang belum diketahui di sini adalah berapa toh bottom dan berapa fraksi yang ada di F3. Sehingga F3 karena di sini tidak ada sama sekali gitu ya, tidak ada sama sekali berapa fraksinya dan kemudian berapa komposisi fraksinya, maka otomatis berapa laju alirnya dan berapa komposisi fraksinya di B atau di F3 ini, maka loop yang memakai gitu ya, loop yang menggunakan B1 atau F3 ini tidak bisa kita hitung begitu. Sehingga kalau teman-teman pakai loop yang loop 1 ini di sekitaran MD1, teman-teman tidak akan bisa hitung karena F3 ini belum diketahui baik laju alir masanya ataupun komposisi fraksinya. Jadi MD ini tidak akan bisa teman-teman selesaikan karena teman-teman di sini sekali lagi ya, kalau semisal di sini fraksinya tahu, asal B-nya di sini tahu saja totalnya gitu ya, total laju alir masanya, teman-teman bisa hitung nih fraksi komposisi di B dan berapa laju alir di D. Atau teman-teman bisa pakai loop 1 di sekitaran MD1 jika semisal F3 di B ini tuh tahu komposisinya. Jadi tahu komposisinya, teman-teman bisa hitung D dan B di situ. Nah, tetapi karena B di situ nggak diketahui laju alir dan tidak diketahui juga fraksi masanya, maka otomatis loop teman-teman untuk di sekitaran MD1 tidak bisa dihitung. Apalagi kalau misal teman-teman meninjau yang pertama adalah loop di sekitaran MD2. Di sini ada 4 komponen yang tidak diketahui begitu ya. Baik laju alir massa di F3, kemudian komposisi fraksi di F3, kemudian laju alir massa di F4 dan laju alir massa di F5. Sehingga itu kalau misal teman-teman meninjau MD2 saja malah justru lebih tidak bisa diselesaikan kembali. Sehingga untuk mengerjakan NM rangkaian alat di 2 MD ini, maka teman-teman meninjaunya adalah meninjau seluruh sistem. Jadi loopnya kita tinjau itu 2 MD begitu ya, 2 MD sekaligus. Sehingga neraca massa totalnya begitu ya, neraca massa totalnya tidak hanya meninjau MD1 dan MD2 tetapi nanti meninjau seluruhnya. Sehingga yang masuk di sini teman-teman adalah F1 yang kita sudah ketahui laju alir masanya dan komposisinya kan begitu ya. Sedangkan jika kita membahas loop 1 ini, maka yang akan keluar menjadi output itu adalah 3 aliran, yaitu D, kemudian
di sini adalah F2 ya, D1 atau F2, kemudian F4 dan F5. Sehingga bentuk neraca massa totalnya adalah F2 ditambah F5 ditambah F2 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 2000. Itu persamaan kita yang pertama. Lalu kemudian teman-teman gambarkan, karena kebetulan ada 3 komponen, maka teman-teman deskripsikan 3-tiganya, neraca massa komponen 3-tiganya, untuk nanti kemudian kita bisa sederhanakan ke 4 gitu ya, ke 4 persamaan ini. Dari neraca massa komponen etana, teman-teman breakdown begitu, kita ketemu persamaan yang baru begitu ya, 500 sama dengan 0,8522 F2 ditambah 0,0183 F4. Kemudian dari neraca massa komponen propana kemarin kita hitung dia persamaannya, sehingga terbentuk persamaan baru lagi yaitu 600 sama dengan 0,1304 F2 ditambah 0,945 F4 ditambah 0,01114 kali F5. Sedangkan untuk neraca massa komponennya butana kita mendapatkan 900 sama dengan 0,0174 F2 ditambah 0,0367 F4 ditambah 0,9886 F5. Nah, teman-teman punya 4 nih, Jadi dengan menurunkan neraca massa total dan neraca massa komponen masing-masing, teman-teman bisa mendapatkan 4 persamaan baru. Nah, tinggal kita hubungkan begitu, Dek. Jadi 4 persamaan ini kita hubungkan agar kemudian kita bisa memecahkan gitu ya, berapa F2, berapa F4 dan berapa F5. Nah, di sini yang akan membantu teman-teman itu adalah untuk melihat begitu, meninjau persamaan nomor 2 gitu. Persamaan nomor 2 itu yang diketahui adalah F2 dan F4 saja. Sedangkan untuk persamaan nomor 3 dan nomor 4, selain F2 dan F4, teman-teman ada F5. Sehingga langkah yang pertama adalah teman-teman harus menghilangkan dulu F5 begitu ya, menghilangkan dulu F5 dengan cara menggabungkan mensubstitusi persamaan 3 dan 4 dijadikan jadi 1 begitu ya persamaannya, sehingga nanti F5-nya hilang, sehingga nanti teman-teman dengan menggabungkan antara persamaan 3 dan 4, teman-teman bisa membentuk satu persamaan baru yang nanti menghubungkan gitu ya, menghubungkan hubungan antara F2 plus F4 nanti berapa begitu. Jadi ada persamaan baru lagi. Kemudian persamaan yang baru tadi kita notasikan sebagai persamaan kelima, ini nanti kita akan hubungkan dengan persamaan kedua, karena nanti persamaan 5 yang akan kita hitung dari 3 dan 4 itu akan menunjukkan hubungan F2 dan F4. Di persamaan 2 kan juga ada menunjukkan hubungan antara F2 dan F4, sehingga nanti kita gabungkan juga persamaan 2 dan 5, nanti teman-teman dari 2 dan 5 kalian bisa menghitung berapa besar F2 dan berapa besar F4. F2 dan F4 diketahui, nanti persamaannya bisa kita substitusi, sehingga nanti bisa kalian substitusi di persamaan 1 boleh, persamaan 3 boleh, persamaan 4 boleh, sehingga nanti kita bisa hitung F5-nya. Oke, sekarang kita coba ya, kita selesaikan. Untuk persamaan nomor 3 dan 4 kita gabung dulu jadi 1, teman-teman, kita gabung jadi 1. Nah, karena kita lanjutkan, jadi langkah pertama selanjutnya adalah kita akan menggabungkan persamaan nomor 3 dan persamaan nomor 4. Ini tadi persamaannya tertulis 0,1304 F2 ditambah 0,945 F4 ditambah 0,0114 F5, itu persamaan 3 ya, sama dengan 600. Kemudian persamaan keempat ini menuliskan 0,0174 F2 ditambah 0,0367 F4 ditambah
0,9886 sama dengan F5 dulu ya, F5 sama dengan 900. Nah, kita akan hubungkan teman-teman dari sini, maka kita tinggal kali silang begitu ya. Di sini kita kali, jadi persamaan 3, ini persamaan 3, ini sepertinya akan tertabrak foto saya sehingga saya taruh sini ya. Persamaan 3 kita kali dengan 0,9886 begitu. Sedangkan untuk persamaan 4 kita kali 0,0114 begitu ya. 114. Semuanya kita kali 0,9886 untuk di persamaan ketiga dan kita kali 0,0114 untuk persamaan keempat, sehingga nanti persamaannya akan berubah seperti ini. 0,1289 F2 ditambah 0,9342 F4 ditambah 0,0113 F5 sama dengan 593,16. Jadi teman-teman tinggal kalikan ya, 0,3104 dikalikan 0,9986, kemudian 0,945 dikali 0,996 itu setiap ruasnya kita kalikan dengan 0,9986 untuk persamaan 3. Ini persamaan 3 seperti ini jadinya. Kemudian persamaan 4 menjadi 0,0002 F2 ditambah 0,0004 F4 ditambah 0,0113 F5 sama dengan angkanya adalah 10,26. Ini adalah persamaan keempat. Sehingga kita kurangi, Dek. Kita kurangi begitu sehingga nanti dia hilang ya F5-nya. Begitu F5-nya hilang karena itu tujuan kita agar F5-nya hilang, sehingga di sini akan berubah menjadi 0,1287 F2 ditambah 0,9338 F4 sama dengan 582,90. Nah, ini adalah persamaan yang baru gitu ya, persamaan kelima. Kemudian kita substitusi langkah selanjutnya. Kita substitusi lagi gitu persamaan kedua dan persamaan kelima kita hubungkan. Tadi persamaan kedua adalah 0,8522 F2 ditambah 0,0183 F4. Ini sama dengan 500. Ini persamaan kedua. Sedangkan untuk persamaan yang kelima tadi 0,1287 F2 gitu ditambah 0,9338 F4 sama dengan 582,9. Ini kita kalikan begitu, sehingga kita kalikan sama tadi caranya. Jadi notasi F4 di reaksi kedua nanti akan menjadi faktor pengali untuk reaksi kelima, sedangkan notasi untuk F4 di reaksi kelima menjadi faktor pengali untuk reaksi kedua, sehingga di sini untuk reaksi kedua kita akan kalikan dengan 0,9338 ya, 0,9338, sedangkan untuk reaksi kelima kita kali dengan 0,0183. Oke. Sehingga di sini karena persamaan kelima akan jauh lebih besar hasilnya sepertinya ya. Jadi kita akan tukar gitu deh. Jadi kita akan kembalikan aja, nanti insya Allah sama sih. Oke, kita langsung kalikan juga nggak apa-apa. Kita kalikan dulu yang 582 itu tadi ya, yang 500 tadi. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita kalikan 0,8522 dikalikan dengan 0,9338 ya. Ini ketemunya adalah 0,7958 F2 ditambah 0,0171 F4 sama dengan
466,9. Ini adalah persamaan kedua yang kita sudah modifikasi. Kemudian persamaan yang kelima dia berubah menjadi 0,0023 F2 ditambah 0,0171 F4 sama dengan 10,6671. Ini nanti jadi F5. Jadi kita kurangkan, begitu ya, kita kurangkan sehingga kita bisa hilangkan F4-nya, sehingga F2 di sini adalah 0,7935 F2 sama dengan 456,2329. Sehingga F2 di sini kita dapatkan besarnya adalah 574,9627 kg per jam. Nah, setelah itu dari situ teman-teman bisa lihat juga karena F2 di sini adalah D begitu ya, F2 itu D di sini. Tadi besarnya jadi 574,9627 kg per jam. Maka untuk menghitung F3 teman-teman bisa meninjau NMT sekitaran MD1 begitu ya. NMT sekitaran MD1. Sini berarti neraca massa total MD1 itu sama dengan F1 sama dengan F2 ditambah F3. F1 tadi adalah 2000 kg per jam. Kita tahu F2 adalah 574,9627 kg per jam plus F3, sehingga F3 kita bisa hitung, begitu ya. F3 kita bisa hitung jumlahnya adalah 1425,0373 kg per jam. Jadi di sini kita bisa hitung deh, karena di sini masuk 2000, keluar di atas kita tahu 574,9627, maka otomatis yang bawah adalah sisanya, begitu ya. 1425,0373 kg per jam. Gitu teman-teman. Lanjut, dari situ kita sudah tahu F2, sudah tahu F3, maka kita bisa hitung begitu lagi ke persamaan yang nomor 2 begitu. Substitusi ke persamaan kedua aja nggak apa-apa, teman-teman. Jadi persamaan kedua tadi adalah 0,8522 F2 ditambah 0,0183 F4 sama dengan 500. Nah, F2 tadi kita tahu 0,8522, F2 tadi adalah 574,9627 kg per jam ditambah 0,0183 F4 sama dengan 500 kg per jam. Maka otomatis di sini nanti akan terhitung 500 dikurangi 489,9832 itu ya, kilogram per jam sama dengan 0,0183 gitu ya, F4, sehingga F4 kita bisa bagi gitu. Ini pengurangannya 10 jadi 10,0468 kg per jam dibagi dengan 0,0183, sehingga F4 kita bisa hitung ketemunya adalah 549,0055 kg per jam. Lalu untuk menghitung F5, teman-teman bisa meninjau neraca massa total di menara distilasi 2. Ini terdiri dari F3 sama dengan F4 ditambah F5. F3 tadi ketemunya adalah 1.400 ya tadi ya, 1.425,0373
sama dengan 549,0055 ditambah F5, sehingga F5 adalah 876,0318 kilogram per jam. Begitu. Jadi kita sudah bisa selesaikan F4 tadi kita dapatkan besarannya adalah 549,0055 itu, sedangkan F5 ini adalah 876,0318. Teman-teman. Jadi caranya tinggal kalian hubungkan begitu pada dasarnya untuk menghitung neraca massa rangkaian alat MD lapis begitu ya, berlapis. Teman-teman bisa deteksi dengan cara pendekatan persamaan-persamaan terhadap neraca massa komponen dan neraca massa total di sistem. Seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 2 berkaitan dengan MD, rangkaian alat di MD. Sebelum kita ke nomor 1, kita selesaikan dulu yang kemarin ya, yang di nomor 3 terkait dengan evaporator. Jadi di kuliah yang kemarin kita baru sampai menghitung F3, F5, F8 ya, karena di soal diketahui bahwa umpan masuknya adalah 2000 kg per jam, larutan NaCl 20%, berarti impuritasnya adalah berupa air 80% begitu. Nah, kemudian diketahui evap 1 menguapkan 300 kg. Kemudian evap 2 menguapkan 400 kg per jam dan evaporator 3 menguapkan 500 kg per jam. Maka teman-teman diminta untuk menghitung laju alir massa di sistem. Berarti yang belum diketahui adalah F3, F4, dan F7 ya, dan komposisi larutan masing-masing NaCl yang terbentuk gitu. Nah, karena F2, F4, F6 adalah diketahui di dalam soal, maka sebetulnya untuk menghitung F3, F5, dan F7 adalah hanya tinggal kita lihat neraca massa di sekitaran masing-masing evaporator. Jadi untuk menghitung F3, maka teman-teman tinggal meninjau loop di sekitaran evaporator 1. Jadi yang masuk 2000, yang keluar ada 2 aliran, satunya 300, maka otomatis satunya adalah 1700 begitu. Kemudian untuk mengetahui berapa F5, teman-teman tinggal tinjau loop yang kedua, yaitu neraca massa sekitar evaporator 2, masuk diketahui 1700 dan keluar ada 2. Salah satunya adalah 400 kg per jam, maka otomatis yang salah satunya lagi adalah 1300 kg per jam. Lalu kemudian di evaporator ketiga, F7 kita bisa hitung karena kita tahu bahwa yang masuk adalah F5 sebesar 1300 dan yang keluar ini ada 2, F6 dan F7, F6 500 kg per jam, maka otomatis F7 adalah 800 kg per jam. Nah, yang belum kita tahu adalah berapa toh kadar masing-masing NaCl di F3, F5, dan F7. Jadi kita tinjau kembali masing-masing loop untuk evap 1, evap 2, dan evap 3 ya. Oke. Kita cek untuk yang di loop 1. Jadi ini kita pakai loop ya, teman-teman. Di sini adalah loop 1. Kemudian ini adalah loop 2, kemudian ini adalah loop 3, gitu. Nah, untuk di loop 1, kita tahu bahwa itu adalah evaporator 1. F1-nya tadi adalah 2000 kg per jam. Di situ NaCl 20% dan H2O-nya adalah 80%. Kita tahu juga bahwa F2 itu 300 ya, 300 kg per jam, H2O-nya 100%, maka kita bisa hitung F3. F3 tadi diketahui 1700 kg per jam, teman-teman diminta untuk menghitung berapa NaCl-nya, berapa H2O-nya di sini. Tinggal membuat neraca massa total dulu ya, neraca massa total di evaporator 1 berarti sama dengan F1 sama dengan F2 ditambah F3
Di situ 2000 sama dengan 300 ditambah 1700. Oke. Cek, kemudian kita cek neraca massa komponen dari NaCl di evaporator 1, berarti 2000 dikali 20% sama dengan, oke saya tuliskan dulu rumusnya ya, berarti F1 kali fraksi NaCl sama dengan F2 kali fraksinya NaCl ditambah F3 dikali fraksinya NaCl. 2000 dikali NaCl-nya adalah 20%, F2 300, ini 0%, tidak ada NaCl ya yang naik ke atas, sedangkan F3 1700, ini kita tanya NaCl-nya itu berapa, begitu. Jadi di sini ada 400, teman-teman, di sini 1700 kali X NaCl. Sehingga NaCl di situ adalah 400, kita bagi dengan 1700. Maka kadarnya adalah 23,53%, 23,53%. Sehingga kalau di sini 23,53%, maka otomatis 2O-nya besarannya adalah tinggal dikurangi 100%, dikurangi 23,53 yaitu 76,47%. Gitu ya, 76,47%. Kita lengkapi. Di sini 23,53% dan 76,47%. Oke. Selanjutnya, data itu kita akan gunakan untuk menentukan berapa NaCl di F5. Jadi kita pakai log 2, evaporator 2, gitu ya, evaporator 2. Di sini diketahui F3 1700 kg per jam. NaCl-nya diketahui tadi di alat ya 23,53% dan H2O-nya adalah 76,47%. Di sini diketahui yang keluar dari evap itu di sini F5-nya diketahui besarnya 1300 kg per jam. F4-nya berarti adalah 400 kg per jam. Ini H2O 100%. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung juga NaCl di sini dan H2O di sini. Tinggal langsung masukkan neraca massa komponen dari NaCl saja, teman-teman. Neraca massa komponen NaCl di evaporator 2 itu terdiri dari F3 kali fraksinya NaCl sama dengan F4 kali fraksinya NaCl ditambah F5 kali fraksinya NaCl. Jadi di sini 1700 dikalikan dengan 23,53% sama dengan 400 kali 0% ditambah 1300 kali X NaCl. Di sini adalah 400 kg, 400 sama dengan 1300 kali X NaCl. Sehingga X NaCl di situ adalah 400 kita bagi dengan 1300 sama dengan 30,77%. Jadi di sini ketemu 30,77%, maka otomatis di bawahnya adalah 69,23%. Itu ya untuk loop kedua. Jadi 30,77% ini adalah 69,23%. Baik, data F5 kembali kita gunakan untuk menghitung F7, kadar NaCl di F7. Jadi kita pakai loop yang ketiga, yaitu evaporator 3. Oke, saya tambahkan lagi listnya. Bentar. Oke, sebentar ya. Kurang satu slide-nya deh. Oke.
Nah, sekarang untuk yang di loop 3, terkait dengan evaporator ketiga, loop 3, itu evaporator ketiga, ini masuk ke tadi adalah F5 ya, F5 1300 kg per jam, NaCl-nya dan H2O-nya diketahui 30,77% dan 69,23%. Kemudian kita tahu F6-nya ini air yang menguap sejumlah 500 kg per jam. Kita tahu berarti F5-nya, F7 ya, F7 800 kg per jam. Nah, kita nggak tahu NaCl dan H2O-nya berapa. Kita hitung kembali neraca massa komponen NaCl di evaporator ketiga. Ini adalah F5 kali fraksinya NaCl sama dengan F6 kali fraksinya NaCl ditambah 7 dikali fraksinya NaCl. 1300 dikali 30,77% sama dengan F6 500 dikalikan 0% ditambah 800 dikalikan X NaCl. Di sini sama-sama 400 teman-teman, ini 0 berarti 800 NaCl, X NaCl, sehingga X NaCl di situ adalah 400 dibagi 800, 50%. Gitu ya. Di sini maka 50%, 50%. Nah, itu teman-teman. Jadi kita bisa lengkapi di sini adalah 50%, 50%. Baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat begitu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan evaporator, maka massa NaCl dari awal sampai akhir itu nanti tetap deh. Jadi kan 20% kali 2000 itu 400. Kemudian 1700 dikali 23,53 juga 400. Kemudian NaCl di sini 1300 dikali 30,77% juga 400. Dan 800 dikali 50% itu adalah tetap 400. Jadi karena apa? Kenapa kok bisa sama terus? Karena NaCl tidak ada yang keluar di F2, F4, dan F5. Jadi dia akan tetap mengalir. Jadi tidak ada yang mengalir di sini ya. Jadi masuk di sini 400 ya otomatis di sini juga akan 400. Di sini juga akan 400, di sini juga akan 400 kg per jam karena tidak ada NaCl yang menguap dari atas evaporator. Kenapa kok bisa berbeda bu kadarnya? Karena laju alir masanya berkurang, teman-teman. Jadi yang awalnya 2000 jadi 1700, dari 1700 jadi 1300, dari 1300 jadi 400. Padahal komposisi dari NaCl-nya tetap terus 400 terus, tetapi airnya berkurang. Itulah yang mengakibatkan konsentrasi NaCl itu jadi bertambah. Itulah fungsi dari evaporator, gitu ya. Jadi evaporator intinya dia akan membuang air dari umpan, gitu ya, membuang air dari umpan sehingga umpan itu nanti akan jauh lebih pekat, akan meningkat begitu kadar konsentrasinya. Jadi awalnya dari 20% ke 23%, dari 23% ke 30%, dari 30% ke 50%. Seperti itu teman-teman untuk di evaporator ya. Jadi cukup sederhana kalau udah tahu, kalau diminta untuk menghitung ya teman-teman tinggal breakdown saja per masing-masing alat tunggal. Jadi evaporator 1, evaporator 2, dan evaporator 3. Jadi ada tiga loop di situ. Begitu ini untuk yang evap. Nah, sekarang kita fokus ke sini, teman-teman. Ini adalah proses pembuatan gula yang mana memang di sini nanti ke advance-nya ya, advance kreativitasnya itu adalah kepada ada beberapa komponen yang tidak distatementkan di dalam soal cerita, begitu teman-teman. Jadi kalau nanti saya akan tuliskan begitu ya. Ini kita bacakan dulu soalnya. Untuk mendapatkan gula, batang tebu akan melewati serangkaian alat yaitu mill untuk menggiling tebu, kemudian screen untuk menghilangkan zat padat, evaporator untuk menghilangkan kadar air, dan crystallizer untuk memurnikan
gula lebih lanjut. Jadi akan ada 4 alat, yaitu mill, screen, evaporator, dan kristalizer. Nah, kemudian batang tebu yang akan menjadi umpan memiliki komposisi sebagai berikut. Jadi batang tebunya punya 16% gula, 25% air, dan 59% pulp. Ini kita cek dulu ya nanti dia berapa totalnya, apakah sudah 100%. Kemudian dari situ masuk ke mill ya. Mill adalah memisahkan sebagian besar pulp menjadi limbah yang kemudian disebut dengan bagas. Bagas yang keluar dari mill akan mengandung 80% dari pulp. Sedangkan umpan masuk screen, jadi setelah mill kan masuk screen ya, umpan masuk screen akan mengandung 13% gula dan 14% pulp. Screen berfungsi untuk menghilangkan zat padat yang masih terkandung di dalam umpan masuk. Zat padat yang keluar dari screen akan mengandung 95% pulp. Zat cair yang keluar dari screen sudah mengandung 15% gula. Selanjutnya, larutan gula 15 itu masuk ke dalam evaporator untuk dipekatkan menjadi 40%. Lalu masuk ke kristalizer untuk membentuk gula 100%. Jika produk keluaran kristalizer adalah 1000 kg per jam, teman-teman diminta untuk menghitung komposisi dan besarnya laju alir massa yang tidak diketahui. Nah, dari sini saya akan menggambarkan sistemnya di slide selanjutnya ya, teman-teman. Jadi nanti kalau semisal ingin, kita akan cek deh. Baik, tadi alatnya ada 4 ya, ada mill, screen, evaporator, dan kristalizer. Jadi di sini ada mill, kemudian screen, kemudian evaporator, kemudian adalah kristalizer. Nah, dari situ tadi kita tahu bahwa F1 adalah batang tebu ya. F1 itu batang tebu, dia terdiri dari 16% gula, saya kasih notasi G gitu ya teman-teman. Kemudian 25% air, 16% gula, 25% air, dan 59% pulp. 59% dari pulp. G gula, kemudian A itu air, kemudian P itu pulp. Karena keempat alat ini adalah bukan reaktor, teman-teman, jadi penulisan laju alir massanya, komposisinya ini maksud saya, itu teman-teman boleh nggak pakai rumus kimianya begitu ya. Jadi nggak perlu H2O, C6, H12O6 gitu, tidak. Jadi karena tidak ada reaktor, yang mana juga teman-teman tidak akan meninjau dia dalam mol, maka teman-teman bisa langsung tuliskan saja komposisinya. Jadi gula, air, pulp gitu boleh. Oke, lanjut. Kemudian tadi mill akan limbah gitu ya, menghasilkan limbah yang disebut dengan bagas. Ini F2. F2 itu adalah kita sebut dengan bagas. Dia terdiri dari 95% bagasnya, 80% pulp ya. Oke, 80% dari pulp. Oke, lanjut. F3. Nah, kemudian umpan masuk screen mengandung 13% gula dan 14% pulp. 13% gula, 14% dari pulp. Itu ini F4. Terus screen berfungsi menghasilkan zat padat, menghilangkan zat padat yang masih terkandung dalam umpan masuk. Zat padat keluar screen mengandung 95% pulp. 95% pulp. Dan zat keluaran screen mengandung 15% gula. Jadi ini punya F5 punya 15% gula. Gitu ya, punya 15% dari gula.
Kemudian evaporator, otomatis kan dia akan membuang air semuanya begitu ya. F6 ini 100% dari air. Kemudian larutan 15% masuk ke dalam evaporator untuk dipekatkan menjadi 40%. Jadi di sini mengandung 40%-nya. Jadi F7 itu adalah 40% dari gula. Kemudian kristalizer juga akan menghilangkan 100% dari air, sehingga nanti menghasilkan gula saja gitu ya. Menghasilkan gula saja F9 1000 kg per jam itu gula sebesar 100%. Oke teman-teman. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung semuanya yang nggak diketahui, berarti mulai dari F1 sampai F9. Nah, di sini teman-teman jadi karena komposisinya ada 3, jadi komposisinya di sini ada 3 begitu. Di sini ada 3, maka dan kemudian ada beberapa yang tidak bisa kita hitung. Jadi di sini 16 tambah 25 tambah 59 kan sudah 100% ya. Nah, kemudian bagas ini hanya 80, hanya satu komponen yang diketahui. Jadi ada 2 komponen yang nggak diketahui. Jadi ada pap, selain ada pap kan komposisi itu komponennya selain dari pap ada gula dan air. Jadi 20% ini kan akan terdiri dari gula dan air. Tetapi kalau yang di 13, 14 ini kan sudah ada gula, sudah ada pap, maka otomatis kan sisanya kan air ya. Sisanya air. Nah, ini bisa kita langsung tulis 73% air. Itu boleh teman-teman. Karena apa? Karena komposisi 2, karena kita umpannya masuk itu 3, gitu ya. Umpannya masuk 3, teman-teman tahu komposisi kadar yang diketahui itu 2 komponen. Jadi otomatis tinggal 1 kan ya. Kalau tinggal 1 kita bisa langsung hitung tinggal 100% dikurangi 13% dikurangi 14%, sehingga nanti ketemunya adalah 73%. Tetapi untuk yang di sini, yang di sini, yang di sini, kemudian yang ada di sini, itu teman-teman tidak bisa asal memasukkan kadar gitu ya. Jadi tidak bisa memasukkan kadar di sini airnya sekian, kemudian papnya sekian, di sini airnya sekian, papnya sekian, itu tidak bisa. Karena apa? Tidak bisa kita langsung hitung seperti itu. Jadi untuk menghitung F8, F7 maka teman-teman harus dapatkan kadar gitu ya, dapatkan besarnya F7 dan F8 dari data yang sudah ada. Jadi tidak bisa kita pasang berapa papnya, berapa airnya begitu, karena nanti kalau teman-teman pasang secara sembarangan gitu ya, secara asal, maka nanti NM-nya malah tidak bisa kita hitung begitu. Jadi kita cek dulu di loop 1, ini loop 1 sekitaran kristalizer. Untuk loop 1 sekitaran kristalizer ini kan keluarannya F9 1000 kg per jam, ini terdiri dari gula 100%, kemudian F8-nya adalah air 100%, kemudian F7 itu adalah gula 15%. Ya, gula 15%. Nah, di sini yang akan teman-teman hitung adalah berapa toh F7 dan F8-nya. Dari sini kita bisa hitung begitu ya, bahwa nanti kan otomatis kalau air di sini keluar sendiri begitu ya, karena air di sini keluar sendiri dan di sini gula keluar sendiri, maka otomatis umpan di sini akan mengandung A85%. Begitu. Jadi sekali lagi diingat-ingat ya bahwa neraca massa rangkaian alat itu nanti sangat berpedoman kepada hukum kekekalan massa. Jadi massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Dari loop 1 atau NM sekitaran kristalizer, kita tahu bahwa yang keluar itu adalah 2 aliran yang terdiri dari yang pertama air murni dan yang kedua adalah gula murni. Jadi kalau
ada dua yang keluar, satunya air, satunya gula, maka otomatis kan feednya terdiri dari gula dan air, kan begitu teman-teman. Sehingga kalau kita tahu gulanya itu kadarnya 15%, maka otomatis airnya kadarnya adalah 85%. Jadi bisa kita katakan pulp di sini adalah 0%. Jadi pulpnya nggak ada begitu deh. Karena apa? Karena pulp tidak mengalir keluar gitu. Jadi pulp ini tidak diketahui dia keluar diketahui tidak keluar di F8 dan tidak diketahui dia keluar di F9. Jadi pulp yang nggak keluar maka otomatis kan tidak ada feed yang masuk begitu ya. Sehingga pulpnya di sini adalah 0%. Jadi kadar F7 adalah seperti ini, 15%, 85% dan pulpnya adalah 0%. Jadi kita tinggal hitung berapa F7 dan berapa F8-nya. Dari sini kita hitung dulu neraca massa total dari kristalizer itu adalah F7 sama dengan F8 ditambah F9 sehingga 1000 begitu ya, F7 sama dengan F8 ditambah 1000 begitu, sehingga nanti 1000 sama dengan F7 dikurangi F8, itu nomor 1 begitu ya teman-teman. Sehingga dari sini kita bisa hitung neraca massa komponen, salah satu bisa gula bisa air. Kita pakai yang ini 40 ya. Ini 40%, maaf di sini 40%. Berarti di sini nanti airnya 60%. Oke. Kita pakai neraca massa komponen gula. Berarti kan F7 kali fraksi gula sama dengan F8 kali fraksinya gula ditambah F9 kali fraksinya gula. F7 kita belum tahu, fraksi gula adalah 40%. F8 kita juga nggak tahu, fraksi gulanya 0%. F9 1000, fraksi gulanya juga 100%. Sehingga di sini 0,4 F7 sama dengan 1000. F7 berarti adalah 2500 ya, kilogram per jam. Jika F7 2500 kg per jam, maka otomatis F8-nya adalah 1500 kg per jam. Jadi F8 di sini ini disubstitusi 1000 sama dengan 2500 min F8. F8 berarti adalah 1500 kg per jam. Oke, itu untuk yang pertama. Jadi kita dapatkan di sini air 60%, di sini 2500, di sini 1500. Selanjutnya kita gunakan untuk di evaporator, gitu ya. Di evaporator ini 0% dari pulp. Saya kembali teman-teman, mohon maaf agak ini error nih sinyalnya begitu bagus. Oke, selanjutnya kita meninjau loop kedua yaitu NM sekitaran evaporator ya teman-teman. Lanjut. Ini loop yang kedua itu sekitaran evaporator. Ini dia gambarnya. Oke. Kita tahu tadi F7 2500 ya, kilogram per jam. Kemudian terdiri dari 40% gula, kemudian 60% air, dan 0% dari pulp. Kemudian F6 kita tahu dia air 100%, kita nggak tahu berapa. F5
kita dapatkan 15% dari gula. Nah, di sini juga tidak ada pap yang keluar, teman-teman. Jadi papnya tidak ada yang keluar di sini juga nggak ada, berarti otomatis pap di F5 juga 0. Maka sisanya 85% itu adalah air ya. Ini insya Allah caranya sama dengan yang dikristalisir tadi. Kita buat neraca massa total dulu. Berarti adalah F5 sama dengan F6 ditambah F7. F5 sama dengan F6 ditambah 2.500. Berarti 2.500 sama dengan F5 dikurangi F6. Itu persamaan 1. Kemudian kita hitung neraca massa komponen mungkin gula di evap ini. Berarti F5 kali fraksi gula sama dengan F6 kali fraksinya gula ditambah F7 kali fraksinya gula. F5 nggak tahu berapa, kita tahu fraksinya 15%. F6 juga nggak tahu berapa, fraksinya 0%. Sedangkan F7 2.500, fraksi gula tadi adalah 40%, begitu. Sehingga di sini 0,15 F5 sama dengan 1000, maka F5 adalah 1000 dibagi 0,15. Di sini kita dapatkan 6.666,67. 6.666,67 kilogram per jam. Jadi F5 segitu, berarti otomatis F6 adalah 6.666,67. Kita kurangi dengan 2.500, ini ketemunya adalah 4.166,67 kilogram per jam. Jadi di sini 6.666,67, di sini adalah 4.166,67. Oke, kita kembalikan dulu ke DAP. F5 berarti tadi 6.666,67, terdiri dari 85% air dan 0% dari pulp, begitu ya, 0% dari pulp. F6-nya tadi 4.166,67, keluarnya nanti di sana 2.500. Oke, selanjutnya kita bisa hitung nih untuk loop yang ketiga, yaitu di screen. Loop 3 untuk screen. Di sini. Oke. Nah, di screen itu tadi ketahui yang keluar adalah F5 sebesar 6.666,67 kg per jam. Ya, terdiri dari 15% gula, 85% air, dan 0% dari pulp. Nah, di sini kita tahu bahwa F4 limbahnya terdiri dari 95% dari pulp. Dan F3 kita tahu bahwa dia ada 13% gula dan 14% dari pulp, teman-teman. Nah, ini kan posisinya gini dulu ya. Nah, kita cek deh. Jadi, di sini yang kita bisa pasang persentase komposisi yang lengkap itu hanya di F3 seperti yang saya tuliskan tadi ya. Jadi 13 sama 14 kan 27, berarti dia 73%. 73% ini adalah air. Tetapi di sini kita tidak bisa pasang, teman-teman, gitu ya. Tidak bisa pasang karena apa? Kita nggak tahu, karena yang tidak diketahui di sini ada dua komposisi. Berapa komposisi untuk air dan berapa komposisi untuk gulanya, kan begitu ya. Jadi ini kita nggak tahu berapa air, berapa gulanya, kan kita nggak tahu dan kita nggak bisa asal pasang begitu. Jadi nanti kenapa kok nggak boleh Bu? Karena akan berdampak nanti ngitung F3 dan F4. Nah, ini nanti kita cek begitu teman-teman. Jadi apakah kalau semisal kita nggak tahu berapa persenannya si air dan gula di F4, apakah F3 dan F4 itu bisa dihitung.
Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Karena apa? Karena kita tahu komposisi pub di sini 0, di sini pubnya 14, di sini pubnya 95, begitu. Maka kita bisa hitung nanti kadarnya, gitu ya. Kita bisa hitung berapa kadar dari berapa besarnya F3 dan berapa besarnya nanti F4, begitu. Jadi kita cek dari situ. Jadi neraca massa total dulu, itu F3 sama dengan F4 ditambah F5 berarti 6.666,67 itu sama dengan F3 min F4 ya. Itu persamaan yang paling sederhana. Kemudian kita dekati dengan neraca massa komponen pubnya, teman-teman. Jadi F3 kali fraksi pub sama dengan F4 kali fraksi pub ditambah F5 kali fraksinya pub. F3 kita nggak tahu berapa, tapi kita tahu fraksi pubnya 14%, kemudian F4 kita nggak tahu berapa, tapi kita tahu fraksi massa dari pub yaitu 95%, dan kita tahu di sini F5 adalah 6.666,67, fraksi pubnya adalah 0%. Nah, di sini kita dengan mendekati neraca massa komponen pub itu kita masih belum bisa, begitu ya, Dik, masih belum bisa. Karena apa? Ini 0, jadi nanti F3 0,14 F3 sama dengan 0,95 F4. Jadi kita cuma tahu persamaannya saja. Jadi belum ada angka yang lebih di situ. Nah, oleh sebab itu kita cek dulu untuk soalnya. Jadi di soal itu ternyata pubnya terdiri dari 95%, begitu ya, 95% pub, maka kemungkinan yang menjadi impuritas di 95% pub itu 5%-nya adalah air, begitu ya teman-teman. 5%-nya itu adalah air saja, tidak gula, begitu ya, tidak dengan gula. Sehingga di sini asumsi untuk penambahan berapa persentase air dan gula di dalam F4 itu harus didasari dengan beberapa pendekatan, begitu. Oke, sehingga untuk mengenal gitu ya, melengkapi soal yang ada di screen ini, yang merupakan 5% itu adalah 5% dari air saja, begitu teman-teman. Jadi di sini 5%-nya adalah air. Sama nanti di sini 20%-nya nanti adalah air, begitu teman-teman. Jadi gula di sini dianggap tidak terjadi, tidak dibuang gitu, tidak dibuang di dalam sistem. Jadi yang keluar bersamaan dengan pub di bagas di F2 dan di limbah di F4 itu adalah air saja. Nah, dengan itu maka teman-teman bisa kerjakan. Loop 3 akan menjadi seperti ini. Screen. Oke. Kita lanjutkan F3. F3 13% dari gula, 14% dari pulp, kemudian 73% dari air. Sedangkan yang ke bawah F4 itu adalah 95% dari pulp dan 5% dari air. Lalu di sini F5 6,67, ini 15% gula dan 85% dari air. Sehingga NFT-nya tadi, NMT-nya berarti adalah 6.666,67 sama dengan F4 dikurangi F3 dikurangi F4
Nanti kita bisa hitung neraca massa komponen salah satu. Bisa gula ya, sekarang gula aja. F3 fraksi gula sama dengan F4 kali fraksinya gula ditambah F5 kali fraksinya gula. F3 nggak ngerti, ini 13%. F4 fraksi gulanya 0%. F5-nya 6.666,67, X6-nya adalah 15%. Sehingga di situ 1000, tetepan teman-teman, 1000 dibagi 13% ya. Jadi 0,13 F3 sama dengan 1000. Jadi F3 sama dengan 1000 dibagi 0,13. Di sini ketemunya adalah 7.692,3077 kg per jam. Sehingga F4 gitu, F4 diketahui kita tinggal kurangi menjadi 1025,641. Sini 1025,641, di sini 7.692,307 gitu ya, 3077. Oke, di sini kita lengkapi screen tadi. Untuk F4 dia 1025,641, F3-nya adalah 7692,3077. Maka terakhir kita bisa menghitung loop gitu ya, menghitung loop di nomor 4, yaitu sekitar mil untuk tahu F1 dan F2 gitu ya. Loop 4 mil. Oke. Ini tadi kita tahu F3-nya adalah 7.692,3077 kg per jam. Di sini 13% gula. Oke, gula. Kemudian 14% dari pulp dan 73% dari air. Kesana kita ketahui bahwa F2-nya 80% dari pulp dan 20% dari air ya. Di F1 batang tebu diketahui terdiri dari 16% dari gula, kemudian 25% dari air dan 59% dari pulp. Sehingga neraca massa totalnya adalah 7692,3077 sama dengan F1 dikurangi F2. F1 dikurangi F2. Kemudian neraca massa komponen gula, ini F1 kali fraksinya gula sama dengan F2 kali fraksinya gula ditambah F3 kali fraksi gula. Di situ F1 kali 16% sama dengan F2 kali 0% dan F3 adalah 13%. F3 tadi ketemu ya, 1076 tadi, 7692,3077, 0,16 F1 sama dengan 1000. F1 ketemunya adalah 6.250 kg per jam. Sehingga di sini 6.250, maka otomatis F2-nya adalah kekurangannya gitu ya. Nah, di sini teman-teman untuk pemisalan ini tidak betul begitu ya. Di sini masih salah teman-teman. Kenapa ini salah? Kalau kita ninjau saja terhadap gula dan kita asumsikan 20%-nya itu air begitu ya, 20%-nya itu air, karena apa? Ini tidak berlaku hukum kekekalan massa. Masuk 6.250 kok keluarannya 7.600, itu berarti salah dihitungnya begitu ya. Jadi pemisalan yang di screen tadi itu betul, 5% itu tetap air. Karena apa? Karena screen fungsinya adalah hanya untuk memisahkan pulp yang sedikit, jadi tidak ada gula gitu, tidak ada gula yang tertinggal di situ.
sehingga penjumlahan NME-nya, neraca massa totalnya itu betul. Tetapi kalau kita maksimalkan, kita misalkan di sini tidak ada gula yang tahan begitu ya di dalam mil, ini akan mengakibatkan neraca massa ini tidak betul gitu ya, tidak betul karena F1-nya cuma 6.250 padahal yang keluar ada 7.600, lebih besar yang keluar dibandingkan yang satu ini, berarti tidak balance begitu. F-in itu nggak sama dengan F-out, sehingga pemisalan 20% itu harus ditinjau gitu ya, harus ditinjau lagi. Jadi pendekatannya tidak dengan neraca massa komponen gula, teman-teman. Jadi kita harus meninjau neraca massa komponen yang diketahui semuanya gitu. Yang diketahui semuanya. Jadi kalau kita pakai 20, kita salah begitu ya. Kita belum betul. Nah, jadi otomatis 20 ini nanti otomatis akan terdiri dari sekian persen dari air dan sekian persen dari gula. Nah, persentase ini sekali lagi kita tidak bisa pasang dengan bebas gitu ya, kita nggak bisa langsung pasang sekian 10 gitu, dia nggak bisa begitu teman-teman. Jadi kita tidak meninjau NM ini dengan NM komponen gula begitu, karena di sini adalah daerah yang ambigu, gulanya berapa persen kan nggak diketahui di F2, sehingga untuk loop 4 meninjau NM komponennya adalah meninjau NM komponen yang diketahui saja. Ternyata yang diketahui di tiga-tiganya adalah yang jelas diketahui ya adalah pulp gitu ya, adalah pulp. Di sini 15, di sini 80, di sini 14. Sehingga NM komponen untuk loop 4 tidak kita tinjau di neraca massa gula seperti yang sebelum-sebelumnya begitu ya, sebelum-sebelumnya. Tetapi untuk di mil kita pakai NM untuk komponen pulp gitu ya. Di sini loop 4, jadi yang betul adalah seperti ini. Masuk F1. Terus dulu lagi ya, saya harus tulis terus 16% dari gula, 14% dari air, dan 59% dari pulp ke sana. F2 80% dari pulp, tapi ini nggak tahu berapanya. 20%-nya tidak diketahui gitu ya, tidak diketahui. Kemudian F3 di situ adalah 7.692,3077, terdiri dari 13% gula, kemudian 14% air, 14% pulp, dan 73% dari air. Sehingga di sini kita tinjau NMT-nya tetap, NMT-nya sama ya, berarti 7.692,3077, ini sama dengan F1 dikurangi F2. Nah, sekarang kita tinjau neraca massa komponen untuk pulp, teman-teman. Karena apa? Dia diketahui gitu ya, diketahui persentasenya. Berarti F1 kali fraksi pulp sama dengan F2 kali fraksinya pulp sama ditambah F3 kali fraksi dari pulp. F1 nggak tahu begitu. Oke. F1 kali 59% sama dengan F2 kali 80%. Kemudian F3 7692,3077 kali 14%. Di sini berarti 0,59 F1 sama dengan 0,8 F2 ditambah 1076,9231. Nah, teman-teman punya persamaan kedua nih. Ini persamaan satu, ini persamaan kedua, tinggal kita substitusi gitu ya. Kita substitusi, kita anggap deh F1 sama dengan 7692,3077 plus F2 gitu ya, plus F2. Jadi kita tinggal rubah lagi di sini, masih ada nggak? Oke, kurang satu, saya tambahkan. Saya tambahkan satu lagi slide-nya.
Tunggu ya. Oke. Kita sudah tambahkan satu slide, sekarang kita share lagi. Jadi kita lanjutkan ya, tadi untuk yang di F2 kita tidak bisa mematok, gitu, tidak bisa mematok bahwa 20% itu adalah air saja, karena akan mengakibatkan tidak balance-nya di tidak balance-nya di neraca massa di sekitaran screen, di sekitaran mil. Jadi ini kita tuliskan tidak diketahui ya. Jadi 20%-nya itu terdiri dari air dan terdiri dari gula. Tapi berapa-berapanya kan kita nggak tahu, jadi tidak bisa kita set berapa begitu. Sehingga caranya untuk menghitung F1 dan F2 nanti teman-teman bisa meninjau persamaan neraca massa komponen di pulp gitu ya, persamaan komponennya pulpnya saja. Nah, untuk neraca massa komponen pulp kita bisa tahu bahwa F1 kali XP sama dengan F2 kali XP ditambah F3 kali XP. Persamaan ini kita dapatkan dengan rumus ini kita dapat satu persamaan baru gitu ya, bahwa 0,59 F1 sama dengan 0,8 F2 ditambah 1076,9231. Nah, kemudian dari persamaan neraca massa total, F1 dari 7692,3077 sama dengan F1 min F2, kita bisa membuat satu persamaan baru yang menyatakan hubungan F1 sama dengan atau F2 sama dengan. Saya pilih yang F1 sama dengan ya. F1 berarti adalah 7692,3077 ditambah F2. Ini dari persamaan mula-mula dari neraca massa total. Nah, itu nanti kita hubungkan dengan persamaan baru yang kita dapatkan di saat menghitung NMK pulp tadi. Jadi kita tuliskan kembali bahwa persamaan satu tadi adalah F1 sama dengan 7.692,3077 ditambah F2, ini persamaan satu tadi, sedangkan persamaan 2 yang kita peroleh adalah 0,59 F1 sama dengan 0,8 F2 ditambah 1076,9231. Ini persamaan kedua. Jadi persamaan satu kita masukkan ke persamaan 2, teman-teman, sehingga 0,59 ini dikali 7.692,3077 plus F2 itu ya sama dengan 0,8 F2 ditambah 1076,9231. Kemudian ini kita sederhanakan sedemikian rupa sehingga nanti ketemu 0,59 F2 kemudian ditambah 4.538,4615 sama dengan 0,8 F2 ditambah 1076,9231, sehingga di sini kita pindah ruas masing-masing sehingga ketemu 3.461,5384 sama dengan 0,21 F2. Sehingga F2 kita ketemu adalah 16.483,5162, sehingga F1 penjumlahan dia dengan 7.600 ya, 7.692, maka 16.483,5162 ditambah F2 tadi 7.692,3077. F1 di sini ketemunya adalah 24.175,8239 kg per jam. Begitu teman-teman. Jadi sangat berbanding berbalik ya. Tadi kalau kita meninjau NM-nya gula ini nggak bisa dipakai. Jadi ini kita cek. Jadi begitu pada saat teman-teman sudah menyelesaikan satu NM
neraca massa komponen ternyata ketemu F1-nya, oh 6.250 nih. Kalau kita masukkan ke sini ternyata kok jadi nggak balance, maka pendekatan kita otomatis di sini itu belum tepat begitu ya teman-teman. Jadi ini belum, ini masih salah. Jadi loop yang di sini masih salah. Jadi yang benar adalah yang ini yang benar. Yang benar adalah seperti ini. Ini adalah contoh untuk mengerjakan beberapa rangkaian alat yang kebetulan begitu ya, kebetulan prosentase ada beberapa sebagian dari prosentase itu yang tidak diketahui secara lengkap 100%. Jadi contohnya di F2 dan di F4 tadi. Di F4 karena soalnya memang terdiri dari gula murni, jadi F5 itu terdiri dari gula saja. Jadi proses screen itu memang betul-betul hanya memisahkan antara pulp dengan air, sehingga gula di sini adalah 0 begitu teman-teman. Tetapi di F2 di sini masih ada gulanya, jadi gula di sini masih ada, sehingga nanti kita bisa hitung berapa toh gula yang ada di sini, kemudian berapa ada gula di sini, maka otomatis itu nanti jadi gula yang tertahan yang keluar bersamaan dengan bagas begitu. Jadi F1 kita lengkapi. F1 di sini adalah 24.175,8239, sedangkan F2 adalah 16.483,5162 begitu. Jadi yang awalnya feednya batang tebu 24.000 sekian kilogram per jam ternyata hanya menghasilkan 1.000 kilogram per jam gula murni begitu teman-teman. Jadi feednya berkurang karena kan dia keluar menjadi limbah begitu teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas latihan soal yang kelima terkait dengan rangkaian alat, neraca massa rangkaian alat yang kebetulan ini belum ada reaktornya, sehingga teman-teman cukup berpedoman kepada hukum kekekalan massa dan intinya komponen laju alir yang masuk keluar itu harus dalam kilogram per jam. Jadi kalau sudah dalam kilogram per jam, teman-teman bisa lebih sederhana, lebih mudah menghitungnya, tinggal kita bisa menentukan yang mana yang masuk, yang mana keluar begitu ya. Tetapi kalau besok, insya Allah minggu depan, nggak minggu depan ya, video selanjutnya saya akan mencoba membahas satu contoh lagi neraca massa rangkaian alat yang ada reaktornya. Jadi yang di video minggu ke-12 kemarin kan sudah ada satu contoh yang ada reaktor ya. Sekarang saya akan kasih contoh satu lagi teman-teman untuk latihan soal neraca massa rangkaian alat yang ada reaktornya. Setelah itu nanti teman-teman saya minta untuk mengerjakan soal, jadi ada assignment lagi yang berkaitan dengan NM rangkaian alat non reaktor dan ada reaktornya, sebagai nanti teman-teman bisa dikerjakan. Insya Allah itu untuk menambah pembahasan di kuliah ke-13 kemarin saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bila sabilil haq wassalamualaikum khairat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.